Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Perbuatan orang bodoh itu di saat tidak bisa bawa dalil, bisanya ngejek, bisanya ngebully. Kalau orang alim tidak ngejek, dia akan bantah dengan ilmiah. Maka saya suka kalau ada yang membantah secara ilmiah, saya dapat faidah. Tapi kalau ngebantah dengan ngeledek, ngejek, gak perlu dibantah. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, di sini nih sahabat Lampai Channel kembali kita akan mereview ya terkait dengan Ustadz Badrul Salam. Kita akan mereview. Yang ini sahabat Lampai Channel yang banyak oleh kelompok-kelompok aswaja baik dari khususnya dari para kerucut-kerucutnya ya sahabat Lampai Channel yang sering menyebarkan di media sosial tentang tai kucing itu tidak najis, yaitu kaulnya Ustadz Badrul Salam. Ya, jadi ini karena mereka sebar itu karena kebencian. Yang pertama karena kebencian, yang kedua karena kebodohan. Ketika mereka tidak pernah belajar, hanya ketika bermajelis joget-joget saja, ya bercampur baur, maka timbullah suatu persangkaan buruk yang memang itu telah di-backing oleh para ustadz-ustadznya, sehingga santri-santrinya juga ya bodoh-bodoh seperti begitu ya, sehingga ya kalau mereka tidak suka menyebarkan kebencian, seharusnya mereka melihat dulu ya, melihat dalil bagaimana orang itu mengambil sebuah istinbat. Oke sahabat Lampai Channel. Jadi di sini ini klarifikasi beliau langsung kita akan melihat ya, klarifikasi Ustadz Badrul Salam terkait dengan kenapa dia mengatakan tai kucing itu tidak najis. Ya, ayolah antum yang saya ajak, antum yang suka menyebarkan fitnah, yang menyebarkan potongan-potongan itu, coba dengarkan ini secara keseluruhan. Saya di sini kurang lebih 3 menit lebih ya, hampir 4 menit. Jadi antum ikut secara keseluruhan, dengarkan supaya antum yang suka menyebarkan fitnah hati-hati ya. Hati-hati ketika suatu ucapan telah beranak pinak, berpindah dari satu lisan ke lisan yang lain, itu namanya dosa jariah ya, dosa jariah, dan itu harus Anda minta maaf kepada orang yang langsung ya, karena menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Makanya dengarkan, kita lihat kenapa dia mengatakan, apa alasannya sampai dia mengatakan tai kucing itu tidak bukan najis. Oke, saya tidak berbanyak lebar sahabat Lampai Channel, antum langsung saja. Tapi saya ingatkan ya, antum kalau komentar-komentar yang baik-baik, dukung terus dakwah Lampai Channel. Kita menyebarkan dakwah salafiyah ya, walaupun orang benci dengan kita sampaikan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita sama-sama mendakwakan kebenaran ya. Oke sahabat Lampai Channel, kita langsung saja kita dengarkan bagaimana pendapat Ustadz Badrul Salam ini ya. Ini klarifikasinya. Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis, dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan
maksud hadis itu bukan kucing, tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, itu mudzakkar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirrah, kucing. Ya. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Hadis ini umum tidak? Umum tidak? Umum. Ada ustadz yang pernah membantah saya lewat pribadi aja. Ustadz, antum berdalil dengan hadis tersebut kucing tidak najis untuk mengatakan kotorannya tidak najis. Bagaimana hadis ini? Mukmin tidak najis. Apakah berarti kotoran mukmin tidak najis? Masya Allah Ustadz. Kalau hadis itu ada dalil yang mengkhususkan ijma dan sunnah. Sedangkan hadis kucing saya minta dalil yang mengkhususkan. Ada? Tidak bisa jawab. Yang kedua, ada orang bertanya, Ustadz ikut madhab siapa? Yang berpendapat tentang ini banyak dari ulama, Pak. Imam Bukhari, Ismail bin Ulayya, demikian pula banyak dari kalangan tabi'in menyatakan bahwa itu tidak najis. Khilaf para ulama. Ini bukan masalah ijma. Masalahnya mereka yang mengatakan kencing kucing najis, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kembali, mana dalilnya? Kalau dikatakan dalilnya, dikiaskan kepada keledai. Dikiaskan kepada apa? Keledai. Karena kotoran keledai itu najis. Keledai itu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kucing pun binatang yang tidak dimakan apa? Dagingnya. Saya jawab, kias itu termasuk mafhum. Sedangkan hadis ini mantuk. Dan kaidah usul mengatakan apa? Mantuk lebih dahulukan daripada mafhum. Oke. Makanya saya selalu bilang, tolong bawakan kepada saya dalil yang kuat supaya saya bisa merujuk pendapat saya. Iya. Yang ada cuma celaan, ledekan, bulian. Masa kucing kotorannya najis? Nanti boleh berwudu dong dengan kencing kucing. Emangnya setiap yang berair tidak najis itu boleh dipakai? Yang enggak lah. Sekarang akhwat Islam azani Allah, Imam Malik mengatakan anjing itu enggak najis. Anak kucing, Imam Malik anjing. Imam Malik mengatakan apa? Anjing tidak najis. Air liur dan kotorannya. Enggak najis kata Imam Malik. Adapun hadis yang mengatakan dicuci bejana yang dijilat oleh anjing itu 7 kali. Yang pertama dengan tanah, yang terakhir dengan 7 kalinya dengan air. Kata Imam Malik apa? Itu bukan karena kenajisan anjing, tapi itu ibadah yang bersifat mahdhah yang kita tidak ketahui maknanya apa. Bayangkan Pak, kalau saya berpendapat dengan Imam Malik, saya tambah dibully nih Pak. Kucing aja saya dibully, apalagi anjing. Coba bayangkan Pak. Masalahnya, banyak orang dari kecil taunya itu najis. Pas mendengar ada orang mengatakan tidak najis, aneh gitu kan. Padahal ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah di antara para ulama. Masih kalau Anda mengatakan, tapi menurut saya yang rojih najis. Jadi menurut Anda, orang lain nggak boleh merojihkan begitu. Harus mengikuti tarjihnya Anda. Anda Nabi. La haula wa la quwata illa billah. Maka dari itulah Pak, ya, Anda yang mengatakan kencing kucing najis. Silakan setelah kajian kita diskusi. Saya bersedia. Anda yang punya dalil, tolong sampaikan ke saya. Hujah-hujah Anda, dalil Anda yang mengatakan bahwa itu najis.
Kalau Anda berdalil dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i, ingat Pak, ulama mazhab Syafi'i diselisih oleh ulama yang lain, sama-sama ulama. Kalau sama-sama ulama berselisih, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada dalilnya. Mana dalilnya? Bukan malah saling meledek, bukan malah membuli, bukan malah mengejek. Itu perbuatan orang jahil. Perbuatan orang bodoh itu di saat tidak bisa bawa dalil, bisanya ngejek, bisanya ngebuli. Kalau orang alim tidak ngejek, dia akan bantah dengan ilmiah. Maka saya suka kalau ada yang membantah secara ilmiah, saya dapat faidah. Tapi kalau ngebantah dengan ngeledek, ngejek, gak perlu dibantah. Karena itu menunjukkan kebodohan, saudaraku sekalian. Ya. Ya, sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel ya? Kita sudah dapat ya, ada goals yang perlu yang kita ambil tadi. Ada beberapa. Yang pertama adalah memang datangkan dalil ya. Karena tidak semua air itu bisa dipakai berwudu. Ya, air kelapa juga kan tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ya kan ada syarat-syarat air itu bisa dipakai berwudu. Jangan membuli bahwasanya air kencing kucing juga bisa dipakai berwudu. Oke. Kemudian ada tadi lagi dia katakan bahwa dia minta dalil ya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin ya, datangkanlah dalil bukti jika kalian orang-orang yang jujur. Jadi kemudian yang berikut adalah dia senang itu kalau dia dibantah dengan ilmiah, bukan dengan celaan, bukan dengan bulian, supaya dia juga bisa mengambil manfaat dari bantahan tersebut ya, dengan secara ilmiah, dengan dalil tentunya kalau ilmiah ya sahabat Lampai, bukan celaan seperti orang-orang aswaja ya sahabat Lampai Channel, yang terjadi oleh celaan-celaan. Karena dikatakan bahwasanya kalau orang yang membantah dia dengan ilmiah maka itu adalah sangat bagus, tapi kalau dia orang yang mencela maka itu adalah orang yang bodoh. Kemudian yang berikut dia katakan Ustaz Badrul Salam, dia siap untuk diskusi di mana saja ya, di mana saja terkait dengan najis, kotoran kucing itu najis atau tidak ya, sehingga dia harus membawakan dalil. Jika kalian berpendapat dengan Imam Syafi'i yang menajiskan itu, maka dia juga berpendapat dengan pendapatnya ulama, sama-sama ulama. Kalau sama-sama ulama berselisih, maka kembalikannya kepada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau orang beristinbat, dia beristinbat, maka seseorang ketika masuk pada level bisa beristinbat, maka itu adalah level yang tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Jadi kalau suatu khilafiyah, ini perkara khilafiyah, maka kalau Imam Syafi'i menajiskan, yang ulama lain menajiskan, maka silakan kalian mengambil pendapat Imam Syafi'i, tapi jangan mencela orang. Tapi kalau kita lihatin saudara-saudara kita dari Aswaja mengambil Imam Syafi'i sebagian-sebagian saja, tidak secara murni. Imam Syafi'i mengharamkan musik, tapi mereka menghalalkan musik. Bagaimana ceritanya seperti itu? Oke sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum? Ya, kita diskusi di kolom komentar ini. Antum komentar yang baik-baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sama-sama menebarkan dakwah salafiyah di Lampai Channel berbagai manfaat ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.